وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita langsung masuk ke temanya, jual beli dengan orang kafir. Berdasarkan kaidah yang disampaikan di atas, juga ada naskah syariat dan keterangan sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, didapatkan praktek muamalah dengan orang kafir berupa jual beli, menerima hadiah, misalnya tidak yang dan semisalnya tidak dinamakan al-muwalah. Jadi jual beli, menerima hadiah itu bukan muwalah. Dan diperbolehkan seorang muslim berjual beli dengan orang kafir. Nah, mualah itu ya berarti apa? Membela, berteman, mendukung. Misal kalau besok pemilu gitu kan, capresnya ada yang Kristen kok kamu milih gitu. Nah, itu mualah itu. Berarti akidah kamu masalah itu kan. Karena capresnya Islam semua ya, itu ya terserah mau kamu milih yang mana terserah. Oh, yang ini lebih soleh ya, terserah kalau memang kamu punya datanya gitu. Ya, tapi nggak boleh kemudian kita mengatakan yang ini lebih Islami daripada yang itu. Tahunya dari mana? Ya. Ya, sehingga kalau masalah jual beli itu nggak masuk dalam wilayah mualah. Cuman ini nanti juga bisa masuk dalam konteks mualah ketika apa? Ketika ada tetanggamu muslim yang jualan, ada tetanggamu kafir yang jualan, terus kamu lebih senang beli ke yang kafir. Nah, ini juga masalah nih. Artinya kalau kita ada dua pilihan, kafir dan Islam, dan yang Islam juga punya barang yang kamu maksud, maka mendahulukan ke orang Islam itu lebih baik. Tapi kalau emang nggak ada orang Islam yang punya, kamu beli tempat orang kafir, ya nggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang bermuamalah dengan bangsa Tartar. Dan bangsa Tartar waktu itu yang menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dalam jumlah banyak. Beliau menjawab, diperbolehkan padanya seperti diperbolehkan bermuamalah dengan orang kafir seperti mereka, dan diharamkan padanya apa yang diharamkan dalam hal bermuamalah dengan orang kafir seperti mereka. Sehingga seorang muslim diperbolehkan membeli hewan ternak, kuda mereka, serta yang lainnya, bagaimana diperbolehkan membeli hewan ternak orang Arab, Turkman, dan Kurdi, dan diperbolehkan menjual kepada mereka berupa barang makanan, pakaian, sejenisnya yang biasa dijual kepada orang kafir semisal. Jadi pada waktu itu tuh yang membunuh orang Islam pada waktu zaman Ibnu Taimiyah itu ya orang Tartar. Tapi Ibnu Taimiyah membolehkan itu. Itu loh, ulama tuh kayak gitu. Jadi nggak dendam gitu. Maksudnya nggak dendam itu gini. Kalau emang fikih mengatakan boleh ya kenapa harus diharamkan itu? Ya. Kadang ya beda ormas saja. Satunya ormas A, satunya ormas B gitu kan. Terus yang A bilang jangan belanja di B. Padahal sama-sama Islami, beda ormas toh. Artinya itu secara keyakinan itu lebih ringan daripada kafir dan nggak kafir kan. Ya, bukan berarti saya membenarkan semua ormas, enggak. Maksudnya itu hanya karena beda ormas saja masa kita sampai segitunya gitu. Apalagi sekarang Pilpres, kadang bapak sama anak beda pilihan itu berantem di rumah, gitu. Ngapain gitu. Ya, nggak penting banget itu. Adapun apabila menjual kepada mereka atau kepada selain mereka, mereka dalam melakukan ini hukum larangannya ya, yaitu menjual kuda, senjata yang digunakan untuk perang melawan kaum muslimin, maka ini nggak boleh. Ini bagian dari mualah tadi, bagian dari wala. Jadi kalau kamu menjual beli sesuatu kepada mereka yang nanti digunakan untuk membunuh kaum muslimin, nggak boleh. Kamu jual kepada orang Nasoro panah untuk manai kaum muslimin di tempat lain, ya ini nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, bertolong-menolonglah kamu dalam hal yang takwaan dan kebaikan, dan dalam tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha keras siksa. Ya. Apabila ada pada mereka atau selain mereka harta yang diketahui hasil dari rampasan mereka dari orang yang tidak boleh dirampas hartanya, maka tidak boleh membelinya dalam rangka untuk memilikinya. Jadi jelas nih ada perampok nih. Dia ngerampok tuh, kamu tahu benar gitu. Terus kamu nadah barangnya, nggak boleh. Tapi kalau kamu nggak tahu kalau itu barang curian, barang rampokan, kamu beli ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu jelas tahu, atau kamu awalnya nggak tahu, kamu nanya dia ngasih tahu, ya kamu nggak boleh beli. Awalnya nggak tahu, tapi kok penasaran, ih motor dari mana mas itu? Ya bos, tolong di pom bensin gitu. Ya kalau itu yang terjadi ya nggak boleh gitu ya, jangan dipaksakan. Sehingga sebaiknya dihindari.
Tapi bila membelinya untuk menyelamatkan harta tersebut akan digunakan pada hal-hal yang sesuai syariat, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Bila memungkinkan, kalau tidak memungkinkan digunakan untuk masalah kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. Misal, nah ternyata di kampung itu nggak ada kendaraan, ada motor yang dijual murah, gitu kan. Terus kita tahu, tapi ya nyurinya di negara mana gitu nggak jelas. Nah, maka kemudian karena dibutuhkan di kampung itu, ya sudah kita beli gitu. Untuk ngusungin kayu, untuk ngusungi orang sakit, urgent, ada keurgensi itu. Nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada urgensi, bisa beli motor yang lain, yang baik gitu kan. Beli motor curian, nah itu susah ya, nggak boleh. Lihat urgensinya. Kampung itu memang nggak ada orang jual motor yang benar. Memang jauh banget toh gitu. Apa? Makanya yang di Surabaya itu kan ketangkep itu tentara komplotan sama orang sipil itu kan. Orang sipilnya nyolong terus dipul di gudangnya tentara itu kemudian dikirim ke NTT. Saya bayangkan di NTT mungkin nggak ada motor-motor yang yang dijual dalam kondisi baik. Bayangan saya ya, atau jauh gitu. Sehingga dia mendapat suplai dari para maling-maling itu. Maka apabila diketahui bahwa sebagian harta mereka ada yang terlarang namun tidak diketahui barangnya, maka tidak diharamkan muamalah dalam hal tersebut. Profesinya maling gitu kan, terus dia jual helm ya. Kita nggak tahu tuh yang ditolak, yang hasil malingan yang mana, yang enggak yang mana. Menurut kitab ini diperbolehkan karena nggak jelas. Tapi kalau fix semua hasil malingan maka ya jangan. Sama halnya dengan pedagang di pasar bekas itu. Mungkin dari 100 barang ada 5 barang curian. Nah, kita transaksi di situ nggak ada masalah. Selama kita nggak nanya. Nah, kita nanya, ini yang nggak, yang curian yang mana mas? Ditunjuk yang helm itu. Gitu. Ya udah, berarti kita nggak boleh yang itu. Bagaimana apabila diketahui ada pasar-pasar barang rampasan tadi dan curian, namun tidak diketahui jelas barangnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab Al-Buyu' bab syira' wal bai' dalam bab jual beli, bab dalam kitab jual beli bab asyira' penjualan, wal bai' syira' itu beli dan jual, ma'al musyrikin bersama pada orang-orang musyrik, wa ahlul harb dan kaum kafir yang diperangi. Dari orang kafir itu ada 4. Pertama, ahlud dhimmah. Mereka mendapatkan jaminan karena mereka minta dijamin dengan bayar jizyah. Kemudian al-mu'ahad yang ada ikatan perjanjian damai. Kemudian al-musta'min, orang yang minta pengamanan, jadi dia terancam dengan negara lain, dan dia minta diamankan, hampir mirip dengan ahlul dhimmah. Kemudian yang keempat nih, ahlul harb, dia memang kerjaannya merusak atau menyakiti kaum muslimin. Ini yang paling parah nih ahlul harb. Dan perang kepada orang kafir itu hanya diperbolehkan pada ahlul harb. Jadi kepada orang yang muahad juga nggak boleh. Dubes Amerika tiba-tiba dibunuh itu nggak boleh. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ja'a rajulun musyrikun mus'anun." Kami dulu bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang pemuda musyrik yang tinggi, mus'anun tawilun, tinggi orangnya gitu badannya. Bi ghanamin yasuquha, dengan kambing yang digiring. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, "Bai'an au atiyatan au qala am hibatan qala la bal bai'un fashtara minhu syatun." Silakan ditolak kata Nabi SAW. Atau berkata, atau dihadiahkanlah. Jadi dia nggak kambing. Boleh nggak dijual atau diberikan? Ya orang ya juga kira lah. Maka dia mengatakan, enggak. Bal bai'un. Bal bai'un itu ini terjemahnya salah ya. Oh, tapi benerin. Tapi tak kira tadi tidak. Enggak ini. Kalau kalau minta enggak boleh. Beli boleh. Pastara minum satu. Kemudian Nabi SAW membeli satu. Apa-apa ya. Jadi ada orang punya kambing banyak lewat itu. Pak, nyaluk siji untuk orang. Apa pak siji.
Barangkali dia khilaf, ya nggak apa-apa. Ibnu Battur rahimahullah berkata, muamalah bergaul dengan orang kafir diperbolehkan kecuali jual beli sesuatu yang digunakan untuk membantu orang kafir memerangi kaum muslimin. Demikian juga riwayat Sahih dari Nabi SAW membeli 30 pasak gandum dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besi. Jadi Nabi beli. Tapi ada duitnya, kemudian baju besi taruh. Nih, kamu simpan dulu. Nanti tak bayar. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, "Ana Nabi SAW istaratu aman min ila ajalin warahanahu dir'an." Bahasanya Nabi SAW membeli bahan makanan dari orang Yahudi dengan utang. Dan orang Yahudi mengambil baju besi beliau sebagai gadai jaminnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila seorang bepergian ke negeri kafir harap untuk membeli barang darinya, maka itu diperbolehkan menurut pendapat kami, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis perniagaan Abu Bakar di masa hidup Nabi SAW pergi ke negeri Syam. Sedangkan negeri Syam ketika itu adalah negeri kafir dan juga hadis-hadis lainnya. Jadi negeri Syam waktu itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, sehingga orang Islam ke sana untuk transaksi bisa-bisa aja. Jadi misal kayak sekarang nih yang apa namanya? Yang gampangannya yang merangi kaum muslimin Amerika. Nah, kamu ke Amerika untuk transaksi di sana. Apa-apa gitu. Tapi kalau nyata-nyata hasil transaksimu digunakan untuk membunuh kaum muslimin, ya ini yang nggak boleh. Makanya kan miris orang-orang Hamas, orang-orang Israel gitu kan, dapat kiriman barang dari Turki itu miris sebenarnya. Turki kan negara Islam, kenapa dagang ke Israel? Kalau emang nyata-nyata membela orang Palestina, harusnya nggak dagang dengan orang Israel. Adapun seorang muslim menjual dan menghadiahkan kepada mereka di hari-hari raya mereka barang yang digunakan untuk hari raya, baik makanan, pakaian, parfum, seterusnya, maka ini mengandung unsur membantu meriahkan hari raya mereka yang terlarang, dan hal ini kembali kepada dasar tidak boleh menjual kepada orang kafir anggur dan perasannya yang dijadikan sebagai khamr. Demikian juga tidak boleh menjual kepada mereka senjata yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Jadi kalau ada kaitannya dengan hari raya nggak boleh. Kalau kamu jadi pengusaha kain, kamu dapat adik apa, dapat seragam, tapi buat Natalan ya, nggak boleh. Atau buat orderan kopi Santa 2000 pieces, nggak boleh ya. Oh, saya cuman ini bikin masker, tapi di masker itu ada tulisannya Selamat Natal. Nggak boleh juga. Haram. Kalau saya katakan nggak boleh, berarti haram. Kalau haram, berarti penghasilannya ya haram. Kesimpulannya, jual beli dengan orang kafir pada asalnya boleh selama tidak mengandung hal-hal berikut ini. Hal-hal yang terlarang maksudnya. Hal ini diperkuat dengan fatwa dari Komite MUI-nya, Majelis Ulama-nya, Saudi Arabia. Jika ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan kerjasama antara kaum muslimin, yakni dengan tidak ridho dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin, tapi suka membeli barang kafir, apakah hal itu sebagai suatu yang halal atau haram? Jadi tetangganya ada yang kafir jualan, ada yang muslim jualan. Kok orang kok senangnya beli ke yang kafir, gimana nih? Maka ketetapan asal hukumnya membolehkan seorang muslim membeli semua yang dibutuhkan dari semua yang dihalalkan. Allah SWT baik pada muslim maupun kafir. Itu hukum asalnya. Nah, boleh beli ke tempat orang kafir itu boleh. Tapi Islam sendiri pernah beli dari orang Yahudi. Tapi jika keengganan seorang muslim untuk membeli kepada muslim lain tanpa ada sebab, ya, baik itu dalam bentuk kecurangan, mahalnya harga, buruk barang, membuatnya lebih suka membeli kepada orang kafir, serta mengutamakan orang kafir di atas orang muslim, tanpa alasan yang benar, maka nah, artinya apa? Ketika orang muslim ini nggak punya dagangan, nggak punya barang yang sama, kamu beli ke orang kafir boleh. Kok punya dagangan, maka kamu mengutamakan orang kafir, semata-mata mengutamakan orang kafir karena senang sama orang kafir, nggak boleh, haram. Nah, terus kapan saya boleh beli kepada orang kafir? Ya, ketika kita ada sebab untuk meninggalkan orang Islam. Apa itu sebabnya? Ternyata kalau saya beli beras di orang Islam ini, berasnya itu selalu ada kutunya, berasnya busuk, jelek. Jadi orang kafir ini berasnya bagus. Ya udah kita utamakan pada orang kafir, nggak apa-apa. Dalam konteks seperti itu. Tapi kalau beras orang Islam ya bagus, harganya ya sama, atau kalau beda-beda dikit aja sebenarnya. Terus kita belinya di orang kafir, terus ini haram. Jadi harus clear, harus jelas tuh walak wal baroknya tuh.
Sebab yang demikian itu termasuk bentuk loyalitas pada orang kafir, meridhoi dan juga mencintai mereka. Selain itu, karena hal itu dapat melemahkan perdagangan kaum muslimin dan merusak barang dagangan mereka, serta tidak juga membuatnya laris jika seorang muslim menjadikan hal itu menjadi kebiasaannya. Kalau jelas-jelas ada toko-toko orang Islam, itu ada barang-barang yang kamu cari dan kualitasnya juga sama, tak boleh kita nyari sebab untuk meninggalkan. Adapun jika sebab yang menjadikan berpaling seperti disebut di atas, maka hendaklah dia menasihati saudaranya. Buahmu busuk loh, buat jangan jualan yang busuk. Nah, ini bagian dari nasihat. Dia butuh nasihat. Kita wajib menasihati. Agar dia memperbaiki kekurangannya. Apabila dia mau menerima nasihat tersebut, maka alhamdulillah. Dan jika tidak mau, ya dia berpaling, ya, maka silakan kamu beli pada orang. Allah Ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.